Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Mursyid Ma'sum MAGR selaku Ketua Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Ibu Nasdesrina Harahap MKep, spesialis keperawatan maternitas selaku Wakasatu Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu APTI Indroliana Rohenti SSCM selaku Ketua Jurusan Farmasi. Yang saya hormati Kada Mas Raja Alvin Nufajri selaku Sekretaris Jenderal ISMA Farsi periode 2020 sampai 2022. Yang saya hormati Kak Ahsan Hamdi selaku Koordinator Wilayah ISMA Farsi Jabodetabek dan jajarannya. Yang saya hormati Hani Pratiwi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi. Dan yang saya hormati para tamu undangan dan peserta yang hadir hari ini juga teman-teman panitia yang saya banggakan. Mengucap syukur, alhamdulillah tidak pernah berhenti dipanjatkan karena segala hidayah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara workshop dan rakorwil ISMA Farsi Jabodetabek ke-15 pada hari ini. Izinkan saya Devia Rosdani selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, lalu pembacaan doa, menyanyikan lagu-lagu, sambutan-sambutan, sesi workshop, pengumuman pemenang LKTI, sesi dokumentasi, dan penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudari Fatial Hasni. Kepada Saudari Fatial Hasni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi ba'da mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Hanial Fathia Hasni. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mas Yayasan dan Mas Tikes Bani Saleh, menyanyikan lagu himne dan Mas Isma Farsi. Marilah hadirin kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Islam menuju ke masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera, yang beriman dan takwa pada Al-Quran dan Sunnahnya. Yayasan Bani Saleh tegakkan kebenaran, keadilan, itu memang gerakannya. Dalam kancah pembangunan turut serta berperan demi negara dan rakyatnya. Indonesia jaya di bawah naungan ridho ilahi, berpegang tali iman Islami, berjuang dan beramal, hidup Bani Saleh. Tegakkan kebenaran,
Indonesia Jaya, di bawah naungan ridho ilahi, berpegang tali iman Islami, berjuang dan beramal, hidup Bani Saleh, berjuang dan beramal, hidup Bani Saleh. Bani Saleh terus melangkah, berpanji iman Islam dan takwa, ilmiah, amaliyah, profesionalitas menjadi pedoman yang utama. Sekolah tinggi ilmu kesehatan, lahirkan alumnus berkualitas, sehat, cerdas dan sigap, akhlakul karimah, dalam tugas dan jasa amanah. Ya pacu-pacu, kita berpacu ilmu, mistikes Bani Saleh tercinta. Ya maju-maju, mari maju membangun masyarakat sehat dan sejahtera. Sekolah tinggi ilmu kesehatan, lahirkan alumnus berkualitas, sehat, cerdas dan sigap, akhlakul karimah, dalam tugas dan jasa amanah. Ya pacu-pacu, kita berpacu ilmu, mistikes Bani Saleh tercinta. Ya maju-maju, mari maju membangun masyarakat sehat dan sejahtera, masyarakat Islami berjaya. Menyatukan jiwa raga mahasiswa farmasi, menebarkan pengetahuan bagi Indonesia, mengukir hikmat di bumi ibu pertiwi, kerja ikhlas wujudkan karyamu, mimpi profesi tak akan pernah redup, disinari kehadiran Sang Tuhan. Isma Farsi dalam jiwa, Isma Farsi dalam jiwa, tebarkan inspirasi seluruh nusa bangsa. Isma Farsi untuk negeri.
datang Tuhan. Isma Farsi dalam jiwa, Isma Farsi dalam jiwa, mengukir citra mulia untuk nusa bangsa. Isma Farsi itu kita, mengukir citra mulia untuk nusa bangsa. Isma Farsi itu kita. Beranjak dari beragam universitas, bersatu demi menggapai tujuan besar, membina kerjasama mahasiswa farmasi Indonesia, mendorong mahasiswa berperan aktif dalam pengabdian, menyatakan cerdas dan majukan farmasi Indonesia. Beranjak dari beragam universitas, bersatu demi menggapai tujuan besar, membina kerjasama mahasiswa farmasi Indonesia, mendorong mahasiswa berperan aktif dalam pengabdian, akan cerdas dan majukan farmasi Indonesia. Baiklah, cara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kang Fajar Khairul selaku Ketua Pelaksana. Kepada Kang Fajar Khairul, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, bagus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya. Yang terhormat Yang saya hormati Bu Nas Desrina
Misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Mursid Masum, Magister Agribisnis selaku Ketua Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Ibu Nurse Destrina Harahap, MKop Spesialis Keperawatan Maternitas selaku Waka 1 Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Ibu APTI Ruliana Rohenti, SSI MFAM selaku Ketua Jurusan Farmasi Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Kak Damas Raja selaku Sekjen Isma Farsi periode 2020-2022. Yang saya hormati juga Kak Hasan Hamdi selaku Koordinator Wilayah Isma Farsi Jabodetabek beserta jajarannya. Yang saya hormati Teh Hani Pratiwi, Ketua Himpunan Jurusan Farmasi Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan tamu undangan serta workshop dan rakorwil. Dan yang saya banggakan seluruh panitia yang telah berpartisipasi di acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara workshop serta rakorwil yang diadakan di Stikes Bani Saleh. Saya Fajar Hairul Mujahid selaku ketua pelaksana di acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tamu undangan dan para peserta workshop dan rakorwil. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh panitia serta pihak yang telah mendukung dalam acara ini. Forum rakorwil kali ini diselenggarakan oleh Stikes Bani Saleh. Terima kasih telah mempercayai kami untuk menjadi tuan rumah dari acara rakorwil 15 Isma Farsi Jabodetabek. Semoga acara workshop dan rakorwil ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga hasil persidangan nanti juga menjadikan Isma Farsi menjadi lebih baik lagi, lebih berjaya lagi. Selamat mengikuti acara ini. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fajar Khairul atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua HMJ Farmasi Stikes Bani Saleh, Teh Hani Pratiwi. Kepada Teh Hani Pratiwi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Divia yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Mursid Masum, Magister of Agriculture, selaku Ketua Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Ibu Nurse Destrina Harahap, MKop Spesialis Keperawatan Maternitas selaku AK1 Bidang Kemahasiswaan Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Ibu APTI Ruliana Rohenti, SSI MFAM selaku Ketua Jurusan Farmasi Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Kak Damas Raja Alvino Fajri selaku Sekretaris Jenderal Isma Farsi periode 2020-2022. Yang saya hormati Kak Hasan Hamdi selaku Koordinator Wilayah Isma Farsi Jabodetabek periode 2020-2022 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tamu undangan. Yang saya hormati para panitia dan yang saya banggakan para peserta yang berada di dalam ruang Zoom. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat
nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu di dalam acara workshop dan rakorwil meski secara virtual. Tak lupa, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. HMJ Farmasi Stikes Bani Saleh diberikan amanah oleh ISMA Farsi Jabodelata untuk menjadi tuan rumah atau host tender Jabodelata Workshop dan Rakorwil. Sebelumnya, sempat terlaksana lomba karya tulis ilmiah yang telah diadakan pada finalnya itu pada tanggal 26 September 2021 dan pengumumannya pada hari ini. Lalu ada workshop dan terakhir dilanjutkan dengan Rakorwil. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dan teman-teman BPH ISMA Farsi Jabodelata yang telah mempersiapkan acara ini dari beberapa bulan dengan baik, dari beberapa bulan yang lalu. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan membimbing kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili panitia, memohon maaf apabila di dalam acara banyak sekali kekurangan. Semoga apa yang kita ikuti di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta mendapatkan keberkahan dan manfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Hani Pratiwi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ahsan Hamdi selaku Koordinator Wilayah ISMA Farsi Jabodelata. Kepada Kak Ahsan Hamdi dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam silaturahim saya sampaikan kepada hadirin. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Mursyid Maksum, MAGR selaku Ketua Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Ibu Nurse Desrina Harahap, MK Spesialis Keperawatan Maternitas selaku Waka 1 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Apoteker Iin Rusliana Rohenti SSI M.Farm selaku Ketua Jurusan Farmasi Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati Damas Raja Alvin Fajri selaku Sekretaris Jenderal ISMA Farsi periode 2020-2022 beserta jajaran. Yang saya hormati segenap tamu undangan, baik dari dosen maupun dari ketua ataupun perwakilan dari lembaga eksekutif siswa ISMA Farsi wilayah Jabodelata, dan yang berbahagia seluruh peserta Jabodelata Workshop dan juga Rakorwil Jabodelata periode 2020-2022. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan yang paripurna, insya Allah selalu dalam lindungannya, dan juga insya Allah masih diberikan kesempatan untuk dapat mencari ilmu di muka bumi ini dengan seluas-luasnya meskipun dalam kondisi yang seperti saat ini, meskipun kita dalam keadaan yang terbatas, hanya bertemu dengan via Zoom secara daring, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi kita untuk bersilaturahim. Sholawat dan salam juga saya insya Allah senantiasa dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita yang juga sebagai panutan kita untuk menjalankan kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah pada hari ini hingga 3 hari ke depan akan dilaksanakan Jabodelata Workshop dan juga Rakorwil atau Rapat Koordinasi Wilayah ISMA Farsi Wilayah Jabodelata untuk periode 2020-2022. Selama 1 tahun kepengurusan, dari kami sendiri pengurus wilayah Jabodelata telah banyak mengupayakan kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang positif dan tentunya bisa bermanfaat bagi lembaga eksekutif mahasiswa yang tergabung anggota ISMA Farsi maupun anggota atau calon anggota dan juga masyarakat umum. Untuk kegiatan Jabodelata Workshop ini merupakan rangkaian dari acara yang kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, yaitu ada lomba karya tulis ilmiah dan hari ini ada workshop
dengan pemateri kita yang insya Allah nanti akan memberikan dan sharing kepada kita bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah yang baik. Dan ini menjadi salah satu juga fokus kita Jabodilata untuk mengembangkan penalaran daya pikir dan juga keterampilan teman-teman mahasiswa farmasi di wilayah Jabodilata untuk dapat terampil nantinya dalam menulis karya tulis ilmiah, karena memang ini menjadi salah satu hal juga yang bisa dibilang tuntutan sebagai seorang mahasiswa dapat melakukan penelitian dan juga menulis dengan baik pikiran dan juga hal-hal yang bersumber dari keilmiahan. Dan nantinya akan juga diumumkan pemenang dari lomba karya tulis ilmiah. Saya ucapkan selamat kepada pemenang yang telah menjuarai lomba ini dan juga kepada teman-teman yang belum memenangkan kegiatan ini. Tidak perlu berkecil hati, akan banyak sekali jalan karena ini baru permulaan untuk dapat melakukan hal lebih lagi khususnya dalam kegiatan karya tulis ilmiah. Dan kemudian nantinya akan dilanjutkan setelah kegiatan workshop Jabodilata ini, yaitu rapat koordinasi wilayah yang akan diikuti oleh 13 lembaga eksekutif mahasiswa ISMA Farsi wilayah Jabodilata. Sangat kami apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengirimkan delegasinya untuk kegiatan rapat koordinasi ini, dan besar harapan kami selama satu periode kepengurusan kami dapat ditinjau ataupun diberikan masukan oleh teman-teman hal-hal yang setelah kami kerjakan. Tentunya hal ini kami sangat menerima dengan besar hati, kritikan yang membangun, yang memberikan solusi terbaik untuk wilayah Jabodilata agar setengah periode berikutnya kami dapat menjalankan kegiatan yang lebih baik lagi dan juga lebih bermanfaat bagi teman-teman lembaga eksekutif mahasiswa maupun masyarakat umum. Dan semoga dengan kegiatan ini juga dapat memberikan dampak juga yang positif bagi kita semua dalam hal berorganisasi, karena organisasi adalah salah satu hal yang menurut saya juga fundamental bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini, segenap panitia yang sudah berjuang selama beberapa bulan, dan juga kepada segenap pimpinan dari Stikes Bani Saleh yang telah membimbing kami dalam menjalankan kegiatan Jabodilata Workshop dan juga rapat koordinasi wilayah ISMA Farsi wilayah Jabodilata. Adapun nantinya segala kesalahan ataupun kekurangan dari kami sangat menerima masukan dan juga evaluasinya agar ke depan kami dapat menjalankannya lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahsan Hamdi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Damas Raja Alvino Fajri selaku Sekretaris Jenderal ISMA Farsi periode 2020 sampai 2022. Kepada Kak Damas Raja Alvino Fajri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam silaturahmi yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Mursyid Maksum, Magister Agraria selaku Ketua Stikes Bani Saleh. Salam silaturahmi Bapak. Yang saya hormati Ibu Nurse Desrina Harahap, MKep Spesialis Keperawatan Materinas selaku Waka 1 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Apoteker Iin Ruliana Rohenti, Sarjana Sains, Magister Farmasi selaku Ketua Jurusan Farmasi dari Stikes Bani Saleh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Koordinator Wilayah Jabodilata, Saudaraku Ahsan Hamdi, bersama dengan seluruh jajaran pengurus yang ada di wilayah Jabodilata. Yang saya hormati Hani Pratiwi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi Stikes Bani Saleh. Dan yang saya hormati Ketua Panitia dengan seluruh panitia yang telah mengusahakan terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Dan tentu tak lupa yang berbahagia para tamu undangan dan juga segenap ketua lembaga eksekutif mahasiswa ISMA Farsi di wilayah Jabodilata.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah rahmat-Nya lah kita kiranya dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi pada pagi hari ini meskipun melalui virtual. Pertama-tama kami juga ingin mengapresiasi koordinator wilayah di sini Hasan Hamdi bersama dengan Stikes Bani Saleh yang telah berkoordinasi dengan baik untuk membentuk sebuah wadah diskusi mahasiswa farmasi yang ada di Jabodetabek khususnya untuk membahas tentang bagaimana dunia ilmiah pada workshop dan juga tentang bagaimana dunia kemahasiswaan khususnya bidang farmasi umumnya tentang kesehatan dalam forum rapat koordinasi wilayah. Menjadi hal yang menarik ketika saat ini kiranya pandemi COVID-19, ketika kita berpikir banyak hal negatif yang telah dirasakan, namun ada beberapa kiranya sektor-sektor baik, hal-hal baik yang bisa kita lihat. Di mana sebenarnya kalau kami memaknai daripada pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita mengubah lifestyle kita. Yang mungkin biasanya kita hidup secara statis, pagi berangkat kuliah, kemudian nanti pulang kuliah, mengerjakan laporan, kemudian tugas kelompok dan lain halnya, sehingga kiranya hanya sedikit waktu untuk kita bisa mengembangkan diri, kemudian juga untuk makan barangkali dan olahraga kita hampir tidak ada waktu pada kegiatan sehari-hari. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini rasanya menjadi refleksi bagi kita untuk bisa membuat sebuah pola hidup yang sehat, olahraga yang rutin, makan makanan bergizi, dan banyak waktu untuk kita dapat mengembangkan diri. Dan pandemi COVID-19 ini juga kami maknai sebagai sebuah kesempatan untuk kita dapat melakukan peningkatan, baik itu dari segi SDM, kita mahasiswa farmasi, ataupun dari sektor kelembagaan, atau di sini ada lembaga eksekutif mahasiswa. Pada pagi hari ini menjadi menarik juga pembahasan tentang penelitian yang mungkin saya ingin memberikan satu contoh yang menjadi urgensi kita ketika kita melihat bahwa di Indonesia masih sangat tergantung pada adanya bahan baku obat sampai 96% produk jadi dan alkes yang bersumber dari impor. Sementara kalau kita melihat hal lain di mana kecanggihan dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi itu sangat cepat. Dan ini kemudian memicu terjadinya berbagai perubahan di bidang kefarmasian. Dari sektor obat dan alkes kita sudah sedikit tertinggal, kemudian dari sektor pengembangan kefarmasian kita juga perlu untuk terus berlari untuk bisa menyesuaikan diri dalam kemajuan, kecanggihan dan teknologi yang saat ini ada. Maka dari itu adanya workshop dari penelitian ini kami harapkan bisa kemudian meningkatkan daya nalar dan membuktikan banyak kebenaran-kebenaran ilmiah untuk kemajuan daripada bidang kefarmasian ataupun kesehatan. Adapun dalam acara rapat koordinasi wilayah, kami dari ISMA Farsi berharap bisa menjadi sebuah wadah untuk kemudian mempersatukan berbagai lembaga eksekutif mahasiswa dari berbagai pendidikan tinggi farmasi untuk mengalami improvement bersama, baik itu dari segi program kerja LEM, kemudian aktivitas mahasiswa, dan juga kegiatan ISMA Farsi lainnya, mulai dari tingkat kampus, wilayah, nasional, dan bahkan di tingkat internasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu dan juga kawan-kawan yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pagi hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya dan kita dapat mengikuti sampai kegiatan ini selesai dengan tertib, dengan baik, dan menghasilkan hal-hal yang menjadi positif untuk kita kerjakan ke depannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan pelaksanaan kegiatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Raja Alvino Fajri atas sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Mursyid Maksum MAGR
selaku Ketua Stikes Bani Saleh sekaligus peresmian pembukaan acara workshop dan Rakorwil Isma Farsi Jabodelata ke-15. Kepada Bapak Dr. Insinyur Mursyid Maksum, MAGR, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dapat diterima ya? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa dengan berbagai macam nikmat acara ini dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan acara yang akan berlangsung 3 hari sesuai dengan jadwal ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, saya ingin terima kasih ini. Acara ini tidak akan jalan dengan baik tanpa kerjasama ataupun kontribusi dari berbagai pihak. Sehingga acara ini yang merupakan bagian dari acara yang sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami terima kasih nih kepada teman-teman baik dari Isma Farsi Pusat ya, tadi yang diwakili oleh Pak Sekjen Mas Roja ya namanya, lupa saya. Kemudian ada juga koordinator Isma Farsi Jabodelata, Mas Ahsan Hamdi yang dari awal sudah terlibat. Kemudian juga peran dari Wakas 1, ini Bu Desrina Harap. Kemudian dari Kajur Farmasi, Bu Iin Nurliana Rohenti. Wabil khusus panitia, seluruh panitia yang sudah menyiapkan, merencanakan, menyiapkan, memfasilitasi sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kontribusi Bapak Ibu sekalian dan balasan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada workshop dan rapat koordinasi wilayah Jabodelata Informasi ini saya kira sesuatu yang ya bagi kita, bagi semua. Sudah barang tentu ini adalah bagian dari yang akan nanti menjadi yang namanya nasional. Ini adalah agregat dari program yang bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya nasional. Tadi bahkan diharapkan ya secara internasional gitu. Kami sangat menyambut baik acara ini ya. Dan apalagi di sana ditulis namanya adalah membangun jiwa kritis dan solutif ya gitu ya. Ini saat ini perlukan ya jiwa kritis ini, karena ini untuk bersikap kritis kita mesti harus banyak referensi. Sudah barang tentu adanya referensi itu meningkatkan kita baik tidak hanya di dalam ilmu kefarmasian tapi juga di dalam hal-hal lain. Yang kedua, ini ada hal yang perlu saya garis bawahi bahwa saat ini banyak dari kita justru menjadi bagian salah gitu. Baik itu masalah di
level katakanlah prodi, di institusi, bahkan mungkin di level nasional gitu ya. Sekarang ini banyak orang menjadi bagian dari masyarakat. Kalau tema ini mengangkat berjiwa kritis dan solutif, ini adalah sangat bagus. Jadi kita semua harus melihat diri kita sendiri, ya. Apakah kita ini bagian dari masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, atau kita bagian dari solutif dari masalah yang kita hadapi ini. Ini penting sekali, ya, supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik dalam pengertian masalah-masalah yang sifatnya lokal, ya, teknis, nasional, lokal, tapi yang bersifat makro, nasional, dan sebagainya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan semua ini. Sebelum saya ingin mengucapkan selamat ya, kepada seluruh pemenang lomba karya tulis ilmiah yang akan diumumkan. Mudah-mudahan ini apapun hasil menang atau kalah, saya kira tidak menjadi masalah. Yang penting bagaimana lomba ini dapat memotivasi kita. Bagi yang menang untuk meningkatkan kualitas dari karya tulis ilmiahnya, bagi yang kalah bagaimana untuk bisa meningkatkan dengan harapan juga memenangkan lomba tulis ilmiah ini, karya tulis ilmiah ini. Yang kedua juga kami ucapkan selamat berworkshop ya nantinya, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi wilayah Jabodetabek Isma Farsi. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan berjalan lancar. Dan dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop dan rapat koordinasi wilayah Jabodetabek Isma Farsi secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik. Kepada panitia lagi mengucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Mursyid Maksum MAGR atas sambutannya. Baiklah, acara yang selanjutnya dan yang utama yaitu sesi workshop yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita, Kak Rizky Klarinta Putri Esram, yang menyongsong tema mewujudkan mahasiswa farmasi kreatif dan inspiratif dengan terampil dalam menulis karya ilmiah. Dan akan dipandu oleh moderator kita, Telisa Hermawan. Langsung saja acara saya alihkan kepada Telisa Hermawan selaku moderator. Kepada Telisa Hermawan, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, terima kasih Kak Devia selaku MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisa Hermawan selaku moderator yang akan memandu jalannya acara workshop Jabodetabek 2021 yang bertemakan mewujudkan mahasiswa farmasi kreatif dan inspiratif dengan tampil dalam menulis karya ilmiah. Sebelum dimulainya acara, saya akan menyampaikan tata tertib pada acara pagi hari ini, di mana yang pertama peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, diwajibkan mencantumkan nama di setiap peserta pada profil video. Yang ketiga, selama acara berlangsung, partisipan wajib menonaktifkan mikrofon, kecuali diperkenankan oleh moderator untuk mengaktifkan. Yang keempat, selama acara berlangsung, partisipan diwajibkan mengaktifkan kamera online pada saat interaksi dengan pemateri. Yang kelima, partisipan yang ingin bertanya dapat mengirimkan tanya dengan huruf kapital pada kolom komentar. Setelah dipersilakan oleh moderator, peserta harus mengaktifkan mikrofon
kemudian menyebutkan nama dan pertanyaan. Yang keenam, setelah interaksi tanya jawab selesai, peserta dipersilakan untuk menonaktifkan mikrofon kembali. Oke, mungkin itu saja tata tertib yang bisa saya sampaikan. Pastinya teman-teman sudah pada menunggu dan kepo banget ya kan, bagaimana sih tips dan trik menulis karyanya itu. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Kariski Claire Inta Putra S. Tak kenal saya waktu itu
Oke, untuk nama lengkap Rizky Clarinta Putri S.Pharm. Beliau sangat aktif dan berprestasi di organisasi akademis maupun di kegiatan sosial. Untuk pendidikan, beliau merupakan sarjana farmasi di Universitas Indonesia pada tahun 2016 dan melanjutkan program studi apoteker di Universitas Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021. Untuk penghargaan yang pernah diraih, beliau memperoleh penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi kategori karya tulis ilmiah dan bahasa Inggris pada tahun 2019. Dan untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjabat sebagai pimpinan e-jurnal BIMVI pada tahun 2019 sampai 2020. Dan untuk pengalaman kerjanya, penghargaan yang pernah, untuk pengalaman kerja dari Kak Rizky menjadi inter asisten di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada bulan Juni tahun 2021 hingga sekarang, dan menjadi inter di PT Takeda Indonesia pada bulan April hingga Mei tahun 2021, menjadi intern di BPOM RI pada bulan Maret 2021. Dan masih banyak lagi yang lain. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman dari Kak Rizky ini, mulai dari organisasi, penghargaan, dan pengalaman kerja. Semoga kita semua termotivasi dan ingin lebih baik dari Kak Rizky. Amin. Baik, langsung saja kita mulai sesi workshop-nya. Kepada Kak Rizky, dipersilahkan. Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Dengar, Kak.
Jelas kan? Oke, jadi teman-teman di sini perkenalin, aku Rizky Klarinta Putri, tapi biasa dipanggil Rara. Sekali lagi aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada teman-teman Isma Farsi yang sudah mengundang aku buat bisa sharing dan silaturahmi sama teman-teman semua di sini. Sebelumnya aku minta maaf karena aku mesti pakai masker karena lagi di luar, lagi di public area. Nah, untuk hari ini kita bakal sharing aja. Jadi harapannya di sini kita sama-sama belajar. Aku juga belajar dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada informasi lain mengenai karya tulis segala macam, jangan segan-segan buat kasih pendapat juga, sharing bareng-bareng, oke? Dan juga mohon keaktifannya teman-teman, jangan sungkan buat open mic ataupun mau chat di kolom komentar juga nggak apa-apa, di kolom chat. Oke. Untuk presentasinya mungkin saya boleh minta tolong di share screen. Mungkin sambil nunggu panitia share screen, aku mau nanya dong, di sini teman-teman ada yang udah pernah nulis karya tulis ilmiah sebelumnya, entah untuk tugas atau memang untuk lomba gitu. Boleh di kolom chat ataupun mau open mic boleh. Oke, baiklah panitia, thank you. Teman-teman peserta masih pada fokus kan ya? Atau pada ngantuk pagi-pagi mau dengerin materi? Oke, jadi teman-teman saya mulai aja. Untuk presentasinya, ini belum di share screen. Boleh minta tolong di share screen. Oke, jadi guys, harapannya tuh pagi ini kita sama-sama itu dong ngasih feedback, sama-sama belajar sharing. Jadi teman-teman harapannya sama-sama aktif gitu. Kalau nggak ada yang respon, saya kayak lagi ngomong sendiri. Panitia juga boleh open mic kok. Nggak apa-apa. Ini nanti di akhir ada peserta terbaik nggak sih? Peserta itunya FPLF-nya. Oke, jadi ini sebenarnya kita mau main game. Teman-teman mau main game ice breaking dulu atau mau langsung materi aja ya? Oke, sepertinya kurang responsif ya, baiklah. Baiklah, kita lanjut aja langsung ke materi kalau gitu. Oke, boleh langsung aja ke materinya. Oke, jadi aku mau di sini sekali lagi aku butuh respon teman-teman semuanya. Karena di sini kita workshop, jadi lebih ke teman-teman yang aktif di sini gitu guys. Jadi di sini aku juga sharing, aku pribadi lebih sering nulis tentang artikel ilmiah populer dan itu kurang lebih sama dengan karya tulis ilmiah. Nah, oke, jadi yang pertama apa sih pentingnya menulis? Nah, teman-teman boleh ketik di kolom chat, menurut kalian apa sih pentingnya menulis itu? Boleh. Oke, kalau nggak ada yang ngetik, baiklah. Oke, lanjut aja kalau gitu. Oke, thank you Hani untuk mengasah kemampuan kita. Makasih. Boleh lanjut aja kalau kayak gitu. Jadi slide selanjutnya. Oh, ini kira-kira bisa di-share screen nggak? Maksud saya di full screen. Di enable editing dulu, terus baru full screen. Enak. Biar gede.
Nggak bisa ya. Oke deh kalau nggak bisa, jadi tadi balik ke kenapa menulis di slide 4. Yang paling kanan dong, yang paling kanan deh. Oh. Udah, boleh toh di full screen. Full screen di bawah atau di kiri atas tuh ada tulisan full screen. Oke, sorry, jadi masih unmute ya tadi. Oke, jadi kendala dalam menulis. Jadi kendala dalam menulis itu pasti ada yang merasa tidak bisa padahal berusaha, terus malu, takut, atau tidak percaya diri, terus merasa malas, sama tidak tahu apa yang harus atau dapat ditulis untuk penulisan karya ilmiah, sama tidak paham teknik penulisan karya ilmiah gitu. Nah, aku apalagi pas dulu awal-awal masih semester 1-2 masih clueless, masih belum tahu apa sih yang mau ditulis gitu. Boleh lanjut. Oke, terima kasih Yulia. Oke, sebagai salah satu media menyampaikan argumen yang solutif. Oke, panitia mungkin bisa ditandain ya yang aktif-aktif ini, siapa tahu nanti ada peserta terbaik. Biasanya kan gitu kalau acara-acara raker gini. Oke, lanjut. Jadi ini yang akan saya sampaikan, pendahuluan tentang karya tulis ilmiah, penulisan karya tulis ilmiah. Kita coba sama-sama, terus dah closing. Lanjut. Boleh start berikutnya. Iya, udah ada yang live. Oh, udah ngantuk berarti. Tadi partisipannya ada 100 berapa, sekarang tinggal 99. Ini udah ganti slide selanjutnya belum? Ya, Eko left. Di saya screen-nya masih pendahuluan tentang karya tulis ilmiah, masih outline. Oke, pendahuluan lanjut. Jadi karya tulis itu apa? Saya yakin teman-teman semua lebih tahu dari saya tentang definisi karya tulis dan lain sebagainya. Ini dari berbagai sumber, jadi karya tulis itu adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang berasal dari data primer dan atau data sekunder yang disajikan untuk tujuan tertentu. Nah, jadi karya tulis ini bisa uraian, laporan, terus juga dia bisa di data primer ataupun data sekunder. Untuk tujuannya pasti ada suatu tujuan tertentu. Lanjut. Oke, jadi ini macam-macam karya tulis ya teman-teman. Ini dari berbagai sumber itu, berbagai literatur bisa beda-beda. Nah, jadi di sini saya ngambil salah satu sumber. Kalau karya tulis itu ada ilmiah, semi ilmiah, sama ilmiah populer. Nah, kalau ilmiah itu misalnya kayak skripsi, tesis, disertasi gitu. Kalau terus semi ilmiah itu ada yang artikel di jurnal, terus misalnya kalau ada seminar, terus ada makalahnya gitu, itu semi ilmiah. Nah, terus ilmiah populer ini biasanya artikel ilmiah di majalah. Dia itu ilmiah, tapi dibuat dengan gaya yang lebih santai gitu, jadi lebih mudah dipahami para pembacanya yang lebih umum. Nah, kalau aku lebih ke artikel ilmiah
populer ini biasanya waktu S1 kemarin. Lanjut. Oke, jadi ini sedikit definisi ya. Mungkin dari setiap sumber bisa beda-beda. Jadi pada tulis ilmiah itu adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian pustaka terhadap suatu masalah yang ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ingat teman-teman, kalau kita menulis sebuah karya tulis itu, menulis sesuatu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sama lah kalau misalnya kita bikin postingan, konten di sosial media kita masing-masing gitu, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus artikel ilmiah itu apa? Jadi karya tulis yang dirancang atau untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan yang ditulis mengikuti pedoman ilmiah. Sama yang terakhir ini artikel ilmiah populer, dia tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah dan untuk konsumsi publik. Dan aku lebih ke sini artikel ilmiah populer. Selama S1 aku nulis artikel ilmiah populer dan itu fun fact-nya adalah yang aku tulis itu bukan tulisan tentang farmasi. Jadi aku selama S1 tuh pernah nulis tentang film 2 kali berturut-turut jadi best essay waktu itu nasional. Terus pernah juga nulis tentang ekonomi, nulis tentang sejarah juga pernah. Malahan yang tentang farmasinya aku jarang nulis. Coba buat yang acara Mapres kemarin sama buat PKM gitu. Cuman di sini poinnya apa? Aku berharap kita sebagai seorang farmasis itu kita memang menguasai satu ilmu kita yaitu farmasi. Tapi harapannya juga kita mau belajar hal-hal baru lagi gitu. Jadi kita bisa lebih luas ilmunya. Oke, lanjut. Slide-nya dikit kok. Sebentar doang. Nah, kita mulai masuk ke penulisan karya tulis ilmiah. Jadi tahapan perencanaan penulisan KTI itu ada yang pertama pemilihan topik, pengumpulan informasi, baru penulisan naskah. Ini secara garis besar dari aku rangkum beberapa sumber. Jadi di sini pemilihan topik kita tentukan kita mau topiknya tentang apa. Kecuali kalau misalnya kita lomba ataupun kita skripsian itu kan kadang sudah ada topik besarnya gitu, tinggal kita buat dari situ. Terus pengumpulan informasi sama penulisan naskah. Kalau udah dapat informasi, udah tahu topiknya, bisa mulai nulis naskah. Mulai lanjut. Jadi menentukan topik itu yang pertama minat. Kita minat nggak topik ini? Kalau misalnya aku kan sukanya herbal. Kalau aku suka herbal, tapi aku maksain nyari topik lain yang aku nggak suka, takutnya nanti di tengah jalan malah nggak selesai gitu cara tulisnya. Karena kita nggak minat di situ, nggak interest. Terus mampu dilaksanakan, mudah dilaksanakan. Intinya kalau kita mau melakukan penelitian misalnya, lihat kita mampu nggak dari segi pengetahuan kita memang cocok nggak tentang itu, terus dananya support nggak, terus SDM, perizinan dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan cuma menentukan topik yang bombastis tapi buat dilakuin itu sulit. Yang keempat, manfaat. Topik yang kita angkat itu bermanfaat nggak gitu. Kalau manfaatnya itu kurang menurut kita dari sudah kita studi literatur segala macam, lebih baik kita coba cari topik yang lain gitu. Terus ini novelty, keterbaruan. Jadi pastikan kalau kita menentukan topik itu yang kira-kira ada unsur barunya gitu, ada daripada yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, jadi pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi itu teman-teman juga pasti sudah tahu ya, ada sumber primer, sekunder, tersier ya. Intinya kalau primer itu kita benar-benar ngambil dari hasil penelitian, yang ya penelitian itu hasilnya apa itu kita ambil. Kalau sumber sekunder itu contohnya kayak misalnya ada kumpulan hasil yang primer itu misalnya kayak buku yang sebenarnya buku atau lain sebagainya itu jadi sekunder lagi karena nggak langsung dari hasil penelitiannya gitu. Lanjut.
Jadi ini format karya tulis ilmiah secara garis besar. Kalau di waktu aku skripsian kayak gini, sama di beberapa sambil juga aku lihat, kalau nggak salah BIMFI juga kayak gini. Bukan, satu lomba deh, ada perlombaan juga biasa kayak gini. Jadi ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nih, selanjutnya. Jadi untuk breakdown yang tadi, poin-poin tadi, jadi bab satu pendahuluan itu latar belakang. Jadi ini bagian yang akan menentukan penting atau tidaknya penelitian dilakukan. Dia tuh diajarin sama dosen aku. Bab satu itu sangat penting karena di bab satu itu kayak menjelaskan kalau topik ini tuh harus diangkat gitu, nggak boleh enggak gitu. Penentunya adalah latar belakang. Misalnya isinya tuh kayak di latar belakang, kalau tidak dilakukan penelitian ini tuh kayak dunia kenapa-napa gitu. Saking latar belakangnya penting. Terus selanjutnya rumusan masalah. Bagian ini mengungkapkan permasalahan yang akan dijawab atau dibahas dan dianalisis dalam karya tulis kita. Nah, rumusan masalah itu versinya kalau aku lihat ada yang berbentuk pertanyaan, ada yang berbentuk pernyataan. Jadi balik lagi aja formatnya, disuruhnya yang pernyataan atau pertanyaan. Terus ada tujuan, jelas tujuan penelitian itu apa gitu. Terus manfaatnya, lanjut. Nah, ini contoh yang membuat latar belakang. Ini penelitian aku waktu jadi asisten riset sama dosen. Terlihat tuh kan second author-nya ada nama aku, temen aku. Terus yang terakhir itu prof di kampus. Jadi membuat latar belakang. Judulnya nilai sun protection factor anggur laut segar dengan metode dan jenis larut ekstraksi yang berbeda. Nah, jadi di latar belakang itu dijelasin urgensinya apa, kenapa ngelakuin ini gitu, ngelakuin penelitian ini. Jadi di sini kalau waktu itu aku mengangkat tema ini karena satu, kanker kulit. Jadi sini anggur laut itu kita mau bikin buat jadi bahan baku buat sunscreen. Kenapa? Karena ternyata kanker kulit itu jumlahnya tuh lumayan gitu. Terus produk sunscreen yang aman tuh masih sedikit. Jadi waktu studi literatur itu ternyata zat aktif untuk sunscreen yang benar-benar masuk kategori kayak safety grade dari FDA gitu, kurang lebih itu tuh baru sekitar 2 atau 1 gitu. Jadi yang lain-lainnya tuh masih belum aman tapi dipakai gitu. Makanya kepikiran akhirnya kita cari yang dari alam yang mudah didapat juga, terus harganya enggak mahal gitu. Terus anggur laut, bukan anggur laut meningkat di Indonesia. Nah, anggur laut itu dia tuh gampang ditemuin dan sama masyarakat di sekitar pantai itu dia jadi kayak lalapan gitu. Sedangkan kalau di Jepang ya aku lihat beritanya anggur laut ini tuh dibawa ke Jepang tuh jadi topping, jadi topping sushi dan lain sebagainya, dan harganya tuh lebih mahal gitu daripada kalau nggak diapa-apain gitu. Dari situ makanya kita ngide, coba deh kita ngitung sun protection factor-nya. Oke, lanjut. Ini selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Setelah kita masukkan teori-teori penting yang berhubungan dengan judul kita. Terus ada hasil dan pembahasan. Ada hasil pembahasan. Oke, lanjut. Boleh slide selanjutnya. Ya, ini bab 5, daftar pustaka lampiran. Boleh slide selanjutnya lagi. Oke, sekarang membuat outline-nya.
apa, kita udah bisa coba bikin outline gitu. Kalau membuat outline, jadi biar gampang buat kreatif itu tuliskan judul sementaranya. Terus kita tuliskan semua topik, subtopik yang terkait dengan judul. Setelah kita tulis semua, kok teman-teman tulis aja semuanya mau tentang ini subtopik-topiknya. Nanti kalau udah kekumpul semua, baru teman-teman cekin satu-satu mana yang relate, mana yang enggak gitu. Yang relate kan bisa dipakai, yang tidak relate dieliminasi gitu. Terus camati satu persatu dan diurutkan. Selanjutnya. Oke, jadi ini contoh sih. Kan kita udah tuh bayangin, judulnya itu uji aktivitas penghambatan enzim alfa glukosidase dan ekstrak tumbuhan famili Apocynaceae. Nah, berarti yang kita perlukan itu ya ini enzimnya, tentang enzim, terus tentang Apocynaceae-nya, karena judul kita pakai Apocynaceae. Habis itu, karena di sini juga judul depannya tuh uji aktivitas penghambatan enzim. Berarti jelasin juga teori tentang uji aktivitas penghambatan enzim. Nah, sama terakhir, kenapa sih kita ngangkat yang alfa glukosidase ini? Nah, karena ada penyakit yang berhubungan dengan ini alfa glukosidase. Teman-teman ada yang kira-kira bisa nyebutin nggak penyakit apa yang berhubungan dengan alfa glukosidase ini? Di sini pada semester berapa ya? Oh, semester 5. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu nggak? Yang berhubungan dengan alfa glukosidase kira-kira penyakit apa? Di UK keluar nih. Oke, mantap Nurul, mantap Yulia. Iya, jadi ini alfa glukosidase nih dia berhubungan dengan DM. Jadi karena dia alfa glukosidase DM, jadi nanti pakai kontrolnya itu, pembandingnya itu akarbose. Dimakan bersamaan dengan makanan di suapan pertama. Oke, jadi boleh selanjutnya. Malum masih suasana UKAI kan kemarin. Selanjutnya, slide-nya. Udah ganti belum ya slide-nya? Ini masih membuat, oke. Terus aku lupa dong cara ngapusnya gimana. Tunggu, hapus dulu. Oke, jadi ini penting banget dalam menulis itu kita nggak boleh yang namanya plagiat, guys. Jadi sebagai seorang, boleh selanjutnya? Sebelumnya masih ngomongin plagiarisme. Oke, jadi sebagai seorang penulis, sebagai peneliti kan teman-teman, anak formasi mahasiswa, kita nggak boleh yang namanya plagiat tuh. Jadi dalam membuat tulisan itu pastikan jangan ada unsur plagiarisme. Jadi pastikan teman-teman jangan di copy paste plek-plek, tapi kalau mau pakai pernyataan tersebut di parafrase dan juga kasih citasi. Ya, nanti citasinya, daftar pustakanya mau format apa itu tergantung lagi yang di panduan gimana gitu. Jadi definisi plagiat itu perbuatan secara sengaja tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi pastikan kalian selalu disitasi, kasih kutipannya gitu.
Ini kan Mendikbud 2010 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh balik ke slide yang let's try karena kita sekarang mau mulai. Teman-teman yang praktekin apa yang sudah aku ngomongin tadi. Halo, boleh cek suara dulu, masih ada orang di sini. Jangan udah pada bubar ya. Masih. Oke, yakin pasti teman-teman ngantuk atau dapat materi tentang karya tulis ilmiah, mau lab, nggak bisa gitu. Jadi sekarang kita let's try it. Mau aku jelasin dulu try-nya gimana? Boleh next? Belum ganti slide-nya. Apa cuman di aku ya slide yang belum ganti? Jadi intinya teman-teman itu bakal dibagi per kelompok. Terus teman-teman discuss mengenai latar belakang sama buat outline. Panitia udah bagi kelompok dan siap breakout room kan. Kayak jadi ini let's try this ya. Judul pemanfaatan serbuk spray drying ekstrak spon laut sebagai alternatif bahan baku obat malaria. Jadi teman-teman coba bikin, boleh bentuk poin, boleh bentuk paragraf latar belakang dari judul tersebut. Jadi ini judul KTI aku yang menang Mapres KTI terbaik farmasi 2019. Ini spons laut. Terus tugas satu lagi yang outline. Ya, dikasih tugas pada lab semua. Partisipannya langsung banyak yang lab. Oke, untuk tugas kedua, ini emang di saya yang belum muncul apa gimana ya? Halo? Wah, langsung. Oke, langsung masuk breakout room. Belum dijelasin padahal. Ya udah, terus yang ketiga, yang selanjutnya tugasnya bikin outline ya. Mungkin di screen kalian udah muncul. Jadi ada SDGs, beberapa SDGs. Terus teman-teman bisa pilih dari SDGs tersebut. Terus dibikin outline-nya. Moderatornya siapa ya? Nggak kedengeran suara dia tadi. Halo? Iya, Kak. Ya. Oh iya. Jadi gimana? Partisipannya udah paham semua, teman-teman? Oh ya, nanti setelah kalian boleh buat, diulang, Kak? kalian langsung presentasi ini.
Oke, jadi tugas ya. Di script-nya slide-nya masih yang belum tugasnya. Jadi tugasnya tuh ada 2. 1, kalian bikin latar belakang, poin-poin atau wacana atau kayak ya paragraf. Terus yang kedua, kalian bikin outline dari poin-poin SDGs yang saya berikan. Sampai sini paham teman-teman? Nah, setelah kalian bikin, ini teman-teman bikin sampai jam 10.15. Nah, habis itu 10.10 lah, 10.10. Terus langsung teman-teman per kelompok itu nanti presentasiin. Dan kelompok lain harus ngasih feedback. Ini screen-nya emang slide-nya nggak muncul atau kalau di teman-teman slide-nya muncul apa ya? Moderator slide-nya muncul apa ya di hadapan moderator? Judul, Pak. Masih judul pemanfaatan kan? Boleh next nggak? Yang bagian tugas SDGs. Nah, terus nih SDGs tuh. Kalian pilih dari 5 contoh SDGs ini, terus kalian bikin outline-nya. Yang tadi sebelumnya. Udahlah ya, kurang lebih intinya itu tugasnya. Kalau udah pada jelas, pokoknya yang di sini tugasnya teman-teman bikin judul sementara, terus kalian coba bikin poin-poin latar belakangnya sama outline. Oke, kalau udah oke, boleh panitia masukin ke breakout room dan bisa diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky. Untuk teman-teman peserta, pembagian grupnya nanti akan diinformasikan oleh panitia dan akan diundang ke breakout room ya. Jadi ditunggu. Lagi nunggu ada yang mau nanya nggak? Mau sharing atau apa juga nggak apa-apa. Bukan, Yuli cuma pilih satu aja. Nggak usah semuanya, nggak keburu waktunya. Pilih saja salah satu. Nanti dikumpulin di mana ya, Kak? Atau langsung dipresentasikan, Kak? Kalian langsung presentasi sekarang juga. Ini partisipannya live masuk breakout room atau kabur. Bercanda, Bet. Kelompoknya breakout room ya, dari panitia mungkin udah membagi. Ya, jadi untuk teman-teman peserta ditunggu aja. Nanti panitia akan menambahkan masing-masing peserta ke dalam breakout room.
Kak Rizky, Ya, aku mau tanya dong, boleh nggak? boleh. Aku mau nanya ini sih Kak, bagaimana Izin bertanya, panitia. Izin bertanya, Kak. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Izin bertanya, Kak. Tadi kan ada pilihannya itu yang SDGs 3. Itu kan ada 5 macam judul yang suruh kita pilih ya, Kak. Kalau yang tadi Let's Try This itu yang pemanfaatan sabuk spray drying ekstrak spons laut sebagai alternatif bahan baku obat malaria, itu kan tadi disuruh buat latar belakangnya juga. Nah, itu kita pilih dari 2, yang satu dari SDGs-nya itu pilih 1, sama yang Let's Try This-nya itu, atau gimana ya, Kak? Maaf ya, Kak, saya tidak bisa on cam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Ini sebelumnya pembahasan apa ya? Di dalam regulasi kagak ada yang namanya kegiatan FGD gini, forum diskusi. Saya pun bingung. Saya kan gimana nih dari teman-teman dari panitia bisa jelasin ke kami? Atau mungkin mengenai apa yang mau kita buat ini kan tadi kelihatannya pilih dari 5 tema itu ya. Temen yang lain gimana nih? Apakah ada yang mau disampaikan atau mau pilih yang mana dari 5 itu? Takutnya waktunya juga habis nanti.
perwakilan dari panitia tidak ada ya? Beda kalau misalkan kagak ada, keluar aja dari FGD ini. Teman-teman, ngapain kita buang-buang waktu seperti ini?